Dan inilah tujuannya sebetulnya agama. Boleh jadi itu karena ini adalah perjalanannya panjang. Al-Quran 114 surat. Dan kita berjumpa dengan surat At-Tauhid, surat Al-Ikhlas di surat 112. Tinggal 2 surat di belakangnya. 112. Artinya apa? Ini panjang. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ujungnya apa? Sampai pada Allahu Ahad. Bukan saja sekedar wahid, tapi ahad. Bukan lagi wahdah, dan juga kata wahdah, tetapi ahad. Sampai kepada zatnya. Qul huwallahu ahad. Itu adalah 112. Nah, setelah itu nantinya kemudian, kalau kita sudah sampai di sini, hilanglah semua kepercayaan yang lain. Masuk pada qul a'udzu birabbil falaq. Setelah semuanya sudah bersih, tidak ada lagi yang lain, hanya dialah, seluruh falak hanya dia saja, maka kemudian terakhir adalah lahirlah kemanusiaannya sesungguhnya. Jadi humanisme, the true humanism, itu hanya ada bersama dengan tauhid sejati. Maka terakhir sekali daripada Al-Quran, surat terakhir adalah surat An-Nas, surat tentang human being. Jadi saudara, humanisme adalah orang diperlakukan benar-benar sebagai human being, bukan sebagai hewan. Jadi yang namanya tauhid itu bergerak kepada yang satu. Jadi kenapa? Karena kita ini semuanya bergerak ke sana. Jadi tauhid bergerak kepada yang satu. Seperti misalnya taudih, yaitu memberikan penjelasan. Jadi bergerak menuju kepada kejelasan, wadih, taudih. Begitu juga misalnya dengan taufik, ya, bergerak menuju kepada kesepakatan, wafaqah itu taufik, ya. Bergerak menuju kepada kesepakatan, sepakat dengan apa yang dikatakan. Jadi tauhid itu adalah bergerak kepada yang ahad. Jadi kita semuanya bergerak ke sana. Nah, gerakan itulah yang melahirkan, membawa kita kepada tingkatan-tingkatan tadi. Tingkatan pertama sekali adalah ilmu yakin. Ilmu yakin ini adalah sama dengan syariat. Jadi syariat itu adalah zahirnya agama. Mulai dari situ ilmu. Jadi kalau kita memulai apa namanya tadi, memahami Tuhan melalui benda-benda makhluknya, misalnya kalau kita ingin kembali kepada Allah melalui makhluknya, lalu kemudian kita meyakini dia ada, kita kemudian bersyariat. Jadi ilmu yakin itu membawa kita kepada syariat atau syariatnya. Lalu kemudian masuk setelah kita belajar terus menerus dan melakukan latihan riyadhah dan mujahadah, lalu kemudian kita akan sampai pada level berikutnya, gradasi berikutnya lebih tinggi, yaitu namanya ainul yakin. Apa arti ainul yakin di sini? Jiwa kita sudah menyaksikan. Jadi bukan lagi sekedar berpengetahuan zahir tadi, melihat alam semesta dan sebagainya, tetapi jiwa kita menyaksikan bukan alam semesta, tetapi dia. Artinya yang kita saksikan semuanya adalah dia. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin ini setara dengan perjalanan kita dari syariat menuju kepada tarekat, jalan. Lalu kemudian setelah itu belajar akhirnya kemudian masuk kepada haqqul yakin. Haqqul yakin berarti masuk bersatu dengan dia, seperti dalam ayat Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan ridha. Fadkhuli, masuklah fi ibadi. Masuklah kepada Allah bersama dengan hamba-hambaku yang lain yang telah sampai di sana. Itu yang disebut dengan haqqul yakin. Dan haqqul yakin ini dimiliki oleh para nabi, para orang suci lainnya, dan para insan kamil. Jadi masuklah ke sana, bergabunglah dengan mereka. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi itulah haqqul yakin. Nah, haqqul yakin tadi inilah kita sebut dengan tidak ada lagi kata-kata. Karena begitu sampai di zatnya tidak ada kata-kata. Karena begitu kita sampai di sana dan berkata-kata, setiap kata itu adalah pembatasan. Ketika kita mengatakan makan, yang membatasi perbuatan yang tidak ada unsur minumnya di dalamnya. Jadi beda minum. Makan artinya apa? Ya, tidak sedang berjalan. Makan artinya apa? Tidak sedang tidur. Kan begitu sekalian. Jadi walaupun ada kata makan, tapi sebetulnya membedakan dari yang lain. Makan tidak minum. Makan tidak tidur maksudnya. Makan tidak sedang jogging. Ya. Nah, dengan demikian Allah itu lepas dari situ semuanya. Maka kemudian ketika sampai di sana tidak ada kata-kata. Kenapa tidak ada kata-kata? Karena yang datang dan yang didatangi sudah satu. Syahidin wa masyhud sudah satu. Alim wa maklum sudah satu. Tidak ada lagi. Ya. Oleh sebab itulah di sana tidak ada kata-kata.
yang ada adalah zauq saja. Jadi ketika sampai pada zat yang tak terbayangkan tadi itu, yang tak terkatakan, yang tidak bisa digambarkan dengan apapun juga, kita hanya menyebutnya kata huwa, anta, selain dari itu kita tidak punya lagi yang lain. Pada saat itu kita sampai pada hakul yakin, dan inilah tujuannya sebetulnya agama. Boleh jadi itu karena ini adalah perjalanannya panjang. Al-Quran 114 surat, dan kita berjumpa dengan surat At-Tauhid, surat Al-Ikhlas di surat 112, tinggal 2 surat di belakangnya. 112 artinya apa? Ini panjang, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ujungnya apa? Sampai pada Allahu Ahad. Bukan saja sekedar wahid, tapi ahad. Bukan lagi wahdah, dan juga kata wahdah, tetapi ahad, sampai kepada zatnya. Qul huwallahu ahad, itu adalah 112. Nah, setelah itu nantinya kemudian, kalau kita sudah sampai di sini, hilanglah semua kepercayaan yang lain. Masuk pada qul a'udzu birabbil falaq. Setelah semuanya sudah bersih, tidak ada lagi yang lain, hanya dialah, seluruh falak hanya dia saja, maka kemudian terakhir adalah lahirlah kemanusiaan Yesus. Jadi humanisme, the true humanism, itu hanya ada bersama dengan tauhid sejati. Maka terakhir sekali daripada Al-Quran, surat terakhir adalah surat An-Nas, surat tentang human being. Jadi saudara, humanisme adalah orang diperlakukan benar-benar sebagai human being, bukan sebagai hewan. Apa itu human being? Adalah manusia menerima berian, limpahan pengetahuan rohani yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlakukan dia baik, suci, seperti mana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah humanisme sejati. Berikutnya lagi.